Halo lagi. Di video ini kita akan melihat memori spintronic, yaitu cabang elektronika yang memanfaatkan sifat dasar elektron yang disebut spin. Dalam elektronika tradisional, muatan elektron adalah sumber utama untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Spintronika atau singkatan dari spin elektronika, tidak hanya memanfaatkan muatan, tetapi juga orientasi magnetik elektron. Dua kemungkinan keadaan spin, yang biasanya disebut atas dan bawah, dapat diatur dan dimanipulasi untuk merepresentasikan informasi digital dengan cara yang memberikan manfaat kinerja baru dibandingkan dengan memori konvensional. Jantung memori spintronic adalah perangkat yang disebut sambungan terowongan magnetik. Sambungan terowongan magnetik terdiri dari dua lapisan ferromagnetik, yang dipisahkan oleh lapisan isolator yang sangat tipis. Salah satu lapisan ferromagnetik memiliki orientasi magnetik yang tetap, sementara yang lainnya dapat diubah. Ketika arus listrik mengalir melalui sambungan ini, resistansinya berubah tergantung pada apakah orientasi magnetik kedua lapisan sejajar atau berlawanan arah. Perubahan resistansi ini dapat digunakan untuk merepresentasikan angka biner 1 atau 0. Lapisan isolasi di sambungan terowongan magnetik hanya setebal beberapa atom. Elektron dapat melewatinya bukan dengan melompati penghalang, tetapi dengan terowongan kuantum. Kemungkinan terjadinya terowongan bergantung pada susunan relatif putaran lapisan magnetik. Jika sejajar, lebih banyak elektron dapat terowongan, dan resistansinya rendah. Jika anti-sejajar, lebih sedikit elektron dapat terowongan, dan resistansinya tinggi. Perbedaan resistansi yang jelas ini memberikan cara yang andal untuk mengkodekan bit digital. Torsi transfer spin adalah salah satu mekanisme utama yang digunakan untuk mengubah orientasi lapisan magnetik bebas. Ketika arus elektron yang terpolarisasi spin mengalir melalui sambungan terowongan magnetik, arus ini dapat memberikan torsi pada momen magnetik lapisan bebas. Jika arusnya cukup kuat, torsi ini dapat membalikkan orientasi dari satu arah ke arah yang berlawanan. Ini memungkinkan data ditulis tanpa menerapkan medan magnet eksternal, yang mengurangi kerumitan dan meningkatkan skalabilitas memori spintronic. Mekanisme lain juga telah dikembangkan, yang disebut momen pentalan spin orbit. Metode ini menggunakan logam berat yang menempel pada lapisan ferromagnetik. Ketika arus muatan mengalir melalui logam berat, arus spin melintang dihasilkan, yang merupakan efek dari efek Hall spin. Arus spin ini kemudian dapat membalik magnetisasi lapisan ferromagnetik di dekatnya. Perangkat yang menggunakan momen pentalan spin orbit menjanjikan peralihan yang lebih cepat dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan solusi sebelumnya, menjadikannya menarik untuk produk memori komersial. Bentuk memori spintronic yang paling dekat dengan komersialisasi adalah MRAM atau memori akses acak magnetoresistif. MRAM menyimpan data menggunakan susunan sambungan terowongan magnetik. Setiap sambungan berfungsi sebagai sel memori. Keunggulan utama MRAM adalah keandalan, kecepatan peralihan yang tinggi, dan daya tahan yang lama. Keandalan berarti informasi tetap tersimpan bahkan setelah daya dimatikan, tidak seperti memori akses acak dinamis yang membutuhkan penyegaran terus-menerus. Peralihan yang cepat memberikan kinerja yang sebanding dengan memori akses acak statis, sementara daya tahannya jauh melebihi memori flash. Memori flash tradisional mengandalkan penyimpanan muatan dalam transistor gerbang mengambang. Desain ini memiliki jumlah siklus tulis yang terbatas karena lapisan isolasi yang aus. Sebaliknya, MRAM dapat bertahan miliaran siklus tulis tanpa degradasi karena tidak bergantung pada penyimpanan muatan dalam struktur yang rapuh. Hal ini membuat MRAM menarik untuk aplikasi yang membutuhkan pembaruan data yang sering dan andal, seperti sistem tertanam, elektronik otomotif, dan unit control industry. Dibandingkan dengan memori akses acak dinamis DRAM, MRAM menjaga data tetap ada tanpa perlu siklus penyegaran. DRAM menyimpan muatan di kapasitor yang akan habis seiring waktu dan harus disegarkan ribuan kali setiap detik. Penyegaran yang terus-menerus ini menghabiskan daya dan membatasi kinerja sistem. MRAM menghilangkan kebutuhan untuk penyegaran sama sekali. Meskipun DRAM masih lebih cepat secara absolut, perbedaan kinerja semakin kecil seiring kemajuan perangkat spintronic.
Beberapa perusahaan sudah mengirimkan microcontroller dengan MRAM terintegrasi untuk menggantikan memori flash, dan dalam beberapa kasus, melengkapi DRAM. Salah satu demonstrasi MRAM skala besar yang paling awal adalah oleh Everspin Technologies. Chip komersial pertama mereka muncul lebih dari 10 tahun yang lalu dan melayani pasar khusus. Seiring waktu, perusahaan lain seperti Samsung, Intel, dan Global Foundries telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk menyempurnakan proses ini. Pabrik pengecoran sekarang menawarkan opsi MRAM tertanam dalam proses manufaktur semikonduktor standar. Ini memudahkan perancang sistem untuk mengadaptasi MRAM tanpa perubahan radikal pada desain sirkuit mereka. Analis memperkirakan integrasi yang meluas ke elektronik konsumen sekitar tahun 2026, seiring dengan penurunan biaya produksi. Untuk memahami mengapa perangkat spintronic begitu menjanjikan, kita perlu melihat prinsip-prinsip fisik yang mendasari cara kerja uniknya. Spin elektron adalah sifat kuantum intrinsik yang memberi setiap elektron momen magnetik kecil. Dalam material ferromagnetik, momen-momen ini dapat sejajar secara kolektif, menciptakan magnetisasi makroskopik. Dengan memanipulasi orientasi ini menggunakan arus atau medan, kita dapat mencapai peralihan yang cepat, terkontroli, dan andal antara keadaan biner. Pemanfaatan langsung properti kuantum ini pada tingkat perangkat membuka jalan bagi peningkatan kinerja, tanpa memerlukan sistem material yang sama sekali baru. Memori spintronic juga menunjukkan bagaimana rekayasa skala nanometer memungkinkan fungsionalitas baru. Hambatan isolasi tipis dalam sambungan terowongan magnetik harus dibuat dengan presisi atom. Bahkan sedikit variasi ketebalan dapat secara drastis mengubah probabilitas tunneling. Teknik manufaktur semikonduktor, seperti deposisi lapisan atom, L, dan epitaksi berkas molekuler, I, memberikan kontrol yang diperlukan. Mengintegrasikan struktur yang rumit ini ke dalam jalur produksi massal adalah salah satu tantangan utama. Tetapi kemajuan terus berlanjut seiring dengan peningkatan kemampuan alat. Dari sudut pandang sistem, MRAM sangat menarik karena mengurangi konsumsi daya siaga. Dalam perangkat seluler, sebagian besar energi dihabiskan hanya untuk menjaga memori volatil tetap aktif saat perangkat tidak digunakan. Mengganti sebagian memori ini dengan MRAM bisa memperpanjang masa pakai baterai secara signifikan. Ini seperti punya baterai ponsel yang selalu penuh, bahkan setelah seharian dipakai terus-menerus. Elektronik otomotif juga diuntungkan, karena MRAM non-volatil dapat menahan fluktuasi tegangan dan langsung menyimpan data penting saat terjadi pemadaman listrik tak terduga. Bayangkan tiba-tiba mobil mati, tapi semua data penting aman. Ini seperti punya asisten andal yang selalu ingat semuanya. Karakteristik ini menjadikan MRAM kandidat kuat untuk aplikasi di mana keamanan sangat penting. Sistem komputasi perusahaan adalah area lain yang menarik. Pusat data menghabiskan banyak sekali energi, baik untuk menyalakan server maupun untuk mendinginkannya. Bahkan pengurangan kecil dalam konsumsi daya memori saja bisa menghemat banyak uang. Karena MRAM tidak perlu di-refresh dan sangat tahan lama, MRAM punya potensi sebagai lapisan cache di server. Meskipun biayanya saat ini membatasi penggunaannya di penyimpanan massal, seiring dengan peningkatan skalabilitas, MRAM bisa bersaing lebih langsung dengan DRAM dalam instalasi besar ini. Nah, sekarang mari kita bahas tentang tantangan. MRAM secara historis menghadapi tantangan besar dalam hal skala kepadatan. Sementara itu, memori flash menggunakan teknik skala yang sudah matang yang memungkinkan miliaran transistor dimuat dalam satu chip. Namun, sambungan terowongan magnetik membutuhkan ukuran sel yang lebih besar karena kompleksitas strukturnya. Hal ini membuat MRAM lebih mahal per bit dibandingkan dengan memori flash. Namun, para ilmuwan sedang mengembangkan arsitektur dan metode pola baru untuk lebih memperkecil sel MRAM. Misalnya dengan menggunakan anisotropi magnetik tegak lurus, yang memungkinkan peralihan stabil pada dimensi yang lebih kecil. Stabilitas termal adalah masalah penting lainnya. Saat perangkat menjadi lebih kecil, penghalang energi antara keadaan magnetik berkurang. Jika penghalang ini menjadi terlalu rendah, fluktuasi termal pada suhu ruangan dapat secara tidak sengaja mengubah keadaan. Ini tentu saja akan menyebabkan hilangnya data.
Untuk mengatasi hal ini, para insinyur menyesuaikan bahan dan geometri untuk mempertahankan energi anisotropi yang memadai. Paduan canggih dan desain berlapis memastikan stabilitas bahkan pada skala nanometer, yang membantu memastikan integritas data jangka panjang. Tes keandalan MRAM menunjukkan daya tahan yang tinggi. Namun, arus saklar masih bisa menghasilkan panas. Arus tulis yang tinggi menimbulkan kekhawatiran tentang konsumsi daya, terutama dalam skala besar. Metode torsi putaran orbit sedang dikembangkan untuk mengurangi arus ini, memungkinkan operasi yang lebih cepat dan efisien. Perangkat eksperimental telah menunjukkan waktu saklar dalam kisaran nanodetik, dengan energi per bit yang jauh lebih rendah. Jika perbaikan seperti ini mencapai produksi massal, MRAM berpotensi menggantikan sebagian besar memori flash dan DRAM. Selain memori, spintronika juga punya potensi di perangkat logika. Transistor dan interkoneksi berbasis spin sedang diteliti sebagai alternatif untuk elektronik berbasis muatan. Perangkat semacam ini, secara teori, bisa menggabungkan pemrosesan dan penyimpanan dalam struktur yang sama, mengurangi hambatan transfer data. Meskipun konsep logika ini masih dalam tahap awal pengembangan, pekerjaan MRAM menjadi fondasinya. Pengetahuan yang sama tentang manufaktur dan sistem material berlaku untuk komponen spintronik lainnya, yang mungkin di masa depan akan mengarah pada platform komputasi berbasis spin yang lebih terintegrasi. Lembaga penelitian seperti IMAC di Universitas Tohoku di Jepang dan CIA Leti di Prancis adalah pemimpin dalam penelitian spintronik. Kerjasama antara laboratorium akademik dan industri telah sangat mempercepat kemajuan. Jalur produksi percontohan membuktikan bahwa wafer MRAM besar dapat dibuat dengan hasil yang baik. Prototipe ini menyediakan perangkat untuk evaluasi pada pengontrol otomotif, elektronik yang dapat dikenakan, dan sensor industri. Umpan balik dari aplikasi ini mengarah pada perbaikan lebih lanjut, menciptakan siklus pengembangan berkelanjutan. Faktor lain yang membentuk bidang ini adalah kompatibilitas dengan proses CMOS. Pabrik semikonduktor lebih suka teknologi yang bisa disatukan tanpa mengganggu proses produksi yang sudah ada. Sel MRAM bisa ditambahkan di tahap akhir produksi setelah transistor dibuat, jadi gangguannya minim. Kompatibilitas ini adalah salah satu alasan utama kenapa MRAM menarik investasi dibandingkan memori alternatif lain, seperti memori resistif RRAM atau memori perubahan fasa PCM, yang seringkali butuh perubahan proses produksi yang lebih besar. Prediksi jangka menengah menunjukkan bahwa MRAM dapat menjadi sangat umum di sistem tertanam terlebih dahulu, sebelum menyebar ke pasar yang lebih luas. Microcontroller yang digunakan dalam perangkat konsumen sudah mulai mengadopsi MRAM tertanam sebagai pengganti flash tertanam. Tren ini diperkirakan akan meningkat pesat pada tahun 2026, dengan jutaan unit dikirimkan dalam ponsel pintar, jam tangan pintar, dan perangkat industri. Penerapan ini akan memberikan data dunia nyata yang berharga tentang keandalan, kinerja, dan biaya yang akan memandu peningkatan lebih lanjut ke segmen memori yang lebih besar. Untuk jangka panjang, jika target kepadatan dan biaya tercapai, MRAM bisa mulai menggantikan memori flash dan DRAM di komputer pribadi. Kombinasi daya tahan, kecepatan, dan ketangguhannya menjadikannya kandidat menarik untuk memori universal. Memori universal adalah memori yang bisa menangani tugas memori kerja dan penyimpanan data permanen, yang akan menyederhanakan arsitektur sistem. Meskipun tujuan ini tetap menjadi tantangan, kemajuan yang stabil menunjukkan bahwa ini bisa menjadi kenyataan dalam dekade mendatang. Tapi, tantangan dalam ilmu material masih ada. Sulit sekali untuk mendapatkan sifat magnetik yang sama di miliaran sel. Sedikit saja perbedaan bisa bikin kesalahan dan kinerja yang tidak terduga. Para ilmuwan sedang mencoba bahan ferromagnetik baru, struktur berlapis-lapis, dan rekayasa antarmuka untuk bikin lebih seragam. Kemajuan dalam pengukuran dan pemantauan langsung saat produksi juga penting untuk mengontrol kualitas. Peningkatan ini penting banget sebelum MRAM bisa dipakai di pasar yang paling besar dan paling butuh. Ekonomi juga punya peran penting loh. Memori flash itu masih terus berkembang dan harganya juga tetap terjangkau. Produksi DRAM itu untung besar karena skalanya yang masif.
Nah, MRAM itu harus bisa mencapai volume produksi yang sama kalau mau bersaing soal harga. Adopsi oleh pabrik dan integrasi ke produk utama nanti yang akan mendorong skala ini. Karena perusahaan elektronik konsumen butuh daya tahan lebih dan konsumsi energi lebih rendah, kekuatan pasar bisa bergeser ke MRAM. Apalagi keunggulannya itu pas banget sama kebutuhan efisiensi dan keandalan yang makin meningkat. Singkatnya, perangkat memori spintronic mewakili lompatan besar dalam teknologi memori. Dengan memanfaatkan putaran elektron, bukan hanya muatan, mereka menawarkan ketahanan, daya tahan, dan kecepatan yang kompetitif. Sambungan terowongan magnetik, torsi transfer putaran, dan torsi spin orbit adalah mekanisme utama yang memungkinkan operasinya. Contoh dunia nyata dari perusahaan dan laboratorium penelitian menunjukkan teknologi ini bergerak menuju adopsi yang lebih luas. Adopsi jangka pendek dalam sistem tertanam diperkirakan pada tahun 2026, dengan tujuan jangka menengah untuk ekspansi ke komputasi perusahaan dan konsumen. Ambisi jangka panjang mencakup memori universal yang dapat menyederhanakan sistem komputasi. Kombinasi prinsip fisika, kemajuan teknik, dan kebutuhan pasar menjadikan memori spintronic bidang yang menarik untuk diamati. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.